Hai, salam kenal. Nama saya Lidwina Damai Lucia dengan NIM 80.2022-0128. Di sini saya akan membahas tentang algoritma FCVS, yang dimana FCVS adalah first come first serve yang berfungsi untuk melakukan penjadwalan berdasarkan waktu kedatangan lebih sedikit, lebih didahulukan. Oke, di sini diberikan soal hitunglah average time dan turnaround time dari ketujuh proses tersebut dan buatlah Gantt chart-nya. Saya sudah susun terlebih dahulu ya T-nya nih, saat tibanya lebih terkecil ya. Jadi lebih terkecil di sini 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, Gantt chart-nya kenapa saya tuliskan 27? Karena 27 ini hasil dari penjumlahan lama proses. Jadi 5 ditambah 3 tambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya 27. Gantt chart selalu dimulai dari angka 0. Dikarenakan ada dua angka yang sama, yaitu P2 dan P6, sama-sama angka saat tibanya 1, kita harus melihat dari lama prosesnya ya. Karena di sini lama proses P2 lebih kecil dari P6, maka dari itu P2 lah yang didahulukan daripada P6 ke P1 ya. P1 ini saat mulanya 0, sesuai dengan saat tibanya 0 ya. 0. Saat rampung, rumusnya adalah saat mulai ditambah lama proses. Jadi 0 ditambah 5 adalah 5. Rumus lama tanggap yaitu saat rampung dikurangi saat tiba. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Gantt chart. Karena di sini saat mulanya adalah 0, jadi kita mulaikan dari 0 ya, ke 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini isinya harus 5 ya, karena sesuaikan dengan saat rampungnya. Oke, P2. Kenapa mulainya 5? Karena kita melakukan sebelumnya P1 ada 5, jadi mulainya juga harus dari 5. Jadi 5 ditambahkan 3. Hitung saja dari ke diagram-gamnya ya. 1, 2, 3. 5 ditambah 3 adalah 8. Ya. Lama tanggap yaitu saat rampung dikurangi saat tiba. 8 dikurang 1 sama dengan 7. Kita lanjut ke P6. Mulai dari 8 ya. 8 ditambahkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14. Ya, lama tanggap saat rampung dikurangi 1. 14 dikurang 1 sama dengan 13. 14 ditambahkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 20. Lama tanggap 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Dimulai dari 20 ya. Sebaiknya dari sini. Jadi 20 ditambah 1 sama dengan 21. Lama tanggap 21 dikurangi 3. Jadi 18. Mulai P3 nama prosesnya dari 21 ya. 21 ditambahkan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 25. Nama tanggapnya saat rampung dikurangi saat tiba. 25 dikurang 4 jadi 21. Oke, saat mulainya dari 25 ya. 25 tadi ditambahkan 2. 25 tambah 2 sama dengan 27. 1, 2, 27. Nama tanggapnya dikurangi saat rampung dikurangi saat tiba. 27 dikurangi 5. Jadi 20. Oke, kita mencarikan TI ya. TI ini merupakan hasil dari penjumlahan lama tanggap. Jadi 5 ditambah 7, tambah 13, tambah 18, tambah 18, tambah 21, ditambah 22, hasilnya 104. Bagaimana mencari TR? Mencari TR adalah hasil penjumlahan TI dibagi dari penjumlahan prosesnya ya. Ini kan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi 104 dibagi 7 sama dengan 14,85. Baiklah teman-teman, terima kasih. Itulah penjelasan saya dari penjadwalan FCVS. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Nesa Yusuf Fitri dengan NIM 80.2022-0160. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan penjadwalan PSJF.
Ya, seperti yang kita ketahui bersama, PFJF atau yang bisa disebut juga dengan short test remaining time first merupakan proses yang dijalankan berdasarkan sisa BT kecil. Dari tabel yang telah saya tampilkan di layar, hitunglah TR dan TI dari ketujuh proses tersebut dengan menggunakan algoritma dengan kuantum 2 dan bola ganjarnya. Langkah pertama, jumlahkanlah semua BT atau lama proses untuk mengetahui lama proses keseluruhannya, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2. Jumlah dari keseluruhannya adalah 27. Maka kita dapatkan lama proses keseluruhannya adalah 27. Dan buatlah kolom berjumlah 27 sesuai hasil keseluruhan BT seperti di bawah ini. Kolomnya dibuat sebanyak 27. Lalu serta membuat tabel untuk mengetahui sisa proses BT. Selanjutnya, P1 akan melakukan proses pertama kali karena memiliki arrival time yaitu 0 ms. Kita buat dulu di sini P1. Lalu kita 5-nya kita berubah jadi 4. Ini sudah berjalan 1 ya. Proses P2 dating di 1 ms. Maka dari itu P1 dan P2 melakukan perbandingan sisa BT. Yang didapatkan adalah P1 lebih besar daripada P2. Jadi yang dijalankan adalah P2. P2 sudah berjalan sebanyak 3 langkah dan di proses tabel prosesnya juga sudah bernilai 0. P2 memiliki start time 1, finish time-nya 4, response time-nya didapatkan dari finish time ST dikurang AT, bernilai 3. Setelah P2 selesai di 4 ms, dating proses P4 dimulai dari 4 ms dan ternyata memiliki proses BT terkecil yaitu 1 ms. Maka proses P4 yang akan dijalankan berikutnya. Sudah dijalankan, lalu P4 startingnya dimulai dari 4, finish time-nya adalah bernilai 5. Response time-nya didapatkan dari FT dikurang AT, yaitu 5 dikurang 3 adalah 2. Tabel di prosesnya sudah menunjukkan angka 0. Setelah P4 selesai di 5 ms, dating selanjutnya adalah proses P7 di 5 ms. Dan ternyata memiliki proses BT terkecil yaitu 2. Maka proses P7 yang akan dijalankan berikutnya. P7 sudah berjalan sebanyak 2 langkah. Di sini juga di tabelnya sudah juga bernilai 0. P7 selesai, maka didapatkan ST-nya adalah 5, FT-nya adalah 7. Response time-nya didapatkan dari ST dikurang AT, itu 2. Selanjutnya, P1 akan dijalankan kembali karena memiliki BT kecil, yaitu 4. Yaitu 4 ms. Jalankan sebanyak 4. P memiliki start time-nya 0, finish time-nya 11, response time-nya 11. Selanjutnya P3. P3 akan dilanjutkan kembali karena memiliki BT terkecil, yaitu 4 ms. Maka P3 dijalankan sebanyak 4 kali, dan ST-nya bernilai 11, FT-nya bernilai 15, response time-nya bernilai 11. Proses P6 dijalankan kembali karena memiliki BT terkecil yaitu 6 ms. Yaitu 6 ms, maka P6 dijalankan sebanyak 6 kali. ST-nya bernilai 15, FT-nya bernilai 21, response time-nya 20. Dan P6-nya di tabel sudah bernilai 0. Selanjutnya adalah proses P5. Proses P5 dijalankan terakhir dengan BT 6 ms. Proses P5 dijalankan. P5 pun bernilai starting time-nya
21, finish time-nya adalah 27, response time-nya adalah 25. Dan P5 juga sudah bernilai 0. Selanjutnya yang terakhir adalah mencari nilai TR dan TI. Dengan rumus TI sama dengan RT, maka TI sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 tambah 2 sama dengan 74, yaitu yang diambil dari nilai ini. Ini bernilai 74. TR-nya adalah TI atau N proses, maka TR sama dengan 74 ini dibagi 7 dengan nilai ini sama dengan 10,57. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadila. Di sini saya akan membahas penjadwalan NPSJF. NPSJF atau Non-Preemptive Shortest Job Force adalah sistem penjadwalan yang memiliki waktu eksekusi paling pendek yang dijalankan terlebih dahulu. Perbedaan utama antara NPSJF dan versi preemptifnya PSJF adalah bahwa NPSJF tidak memungkinkan pemutusan preemption eksekusi proses yang sudah dimulai. Ini merupakan soalnya. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan semua proses tersebut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Dan ini merupakan Gantt chart-nya yang sudah dibuat sebanyak lama proses, yaitu 27. Yang pertama, kita mencari saat mulainya P1 karena ia memiliki saat tiba yang paling kecil yaitu 0. Maka saat mulainya dimulai dari 0 dan saat rampungnya di 5. Maka lama tanggapnya dapat saat rampung dikurang saat tiba, yaitu 5 dikurang 0, maka kita dapat 5. Selanjutnya kita mencari lama proses yang paling terkecil. Di antara 6 ini, yang paling terkecil adalah 1. Maka kita mencari proses P4, yaitu dimulai dari P5 dan berhenti di 6. Maka lama tanggapnya 6 dikurang 3 dan hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita mencari lama proses yang terkecil adalah P7 yaitu 2. Maka saat mulainya dari 6 dan rampung di 8. Maka lama tanggapnya 8 dikurang 5 adalah 3. Selanjutnya kita ke P2, lama prosesnya 3, saat mulainya 8 dan rampung di 11. Maka lama tanggapnya 11 dikurang 1 yaitu 10. Selanjutnya kita ke P6. Karena lama prosesnya 6 dan arrival time-nya dari P5 lebih kecil, yaitu 1. Maka kita mendahulukan P6. Maka saat mulainya, kita ke P3 terlebih dahulu. Yaitu saat tibanya 4. Maka saat mulainya di 11 dan rampung di 15. Maka lama tanggapnya 15 dikurang 4, hasilnya 11. Selanjutnya kita ke P6. P6 dan P5 ini selama prosesnya sama-sama 6, tapi kita mendahulukan P6 karena saat tibanya lebih kecil dari P5. Maka saat mulainya 15 dan rampung di 21. Maka lama tanggapnya 20. Selanjutnya
P5 saat mulainya di 21 dan rampung di 27. Maka lama tanggapnya 27 dikurang 2, maka 25. Selanjutnya kita menghitung turnaround time-nya, yaitu ini merupakan hasil dari lama proses, yaitu atau saat rampungnya, atau lama rampungnya, yaitu 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 3. Maka TI-nya diperoleh 77. Dan French waiting time-nya yaitu kita peroleh dari turnaround time-nya dibagi banyaknya proses. Banyaknya proses yaitu 7, maka PR-nya ditemukan 11. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gumpai Govani dengan NIM 80/2022-009. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjabarkan mengenai round robin. Algoritma round robin menggunakan sistem time sharing dengan static quantum time untuk setiap proses yang akan dieksekusi CPU. Algoritma ini tergantung pada ukuran quantum time yang diberikan. Kali ini saya mendapatkan nama proses dengan P1 static saat tiba 0 lama proses 5, kemudian P2 dengan saat tiba 1 lama proses 3, kemudian P6 dengan saat tiba 1 dan lama proses 6, kemudian P5 dengan saat tiba 2 lama proses 6, lalu P4 dengan saat tiba 3 dan lama proses 1, kemudian P3 dengan saat tiba 4 dan lama proses 4, dan P7 dengan saat tiba 5 dan lama proses 2. Dengan soal hitunglah TR dan TI dari ketujuh proses tersebut dengan menggunakan algoritma kuantum 2 dan buatlah Gantt chart-nya. Pada proses pertama yaitu proses P1 berjalan sebanyak 5 ms tetapi memiliki kuantum 2, maka hanya berjalan 2 ms dan sisanya mengantri. Dan diperoleh saat mulai pada P1 yaitu 0. Kemudian proses P2 berjalan sebanyak 3 ms tetapi memiliki kuantum 2, maka hanya berjalan 2 ms dan sisanya mengantri, sehingga diperoleh saat mulai pada P2 yaitu 2. Kemudian berlanjut pada proses P6 berjalan sebanyak 6 ms tetapi memiliki kuantum 2, maka hanya berjalan 2 ms dan sisanya mengantri, dan diperoleh saat mulai pada P6 yaitu 4. Kemudian berlanjut pada proses P5 berjalan sebanyak 6 ms tetapi memiliki kuantum 2, maka hanya berjalan 2 ms dan sisanya mengantri. Diperoleh saat mulai pada P5 yaitu 6. Kemudian proses P4 berjalan sebanyak 1 ms, maka di sini proses P4 langsung selesai. Di mana proses P4 telah selesai, maka didapat start time-nya adalah 8 dan finish time-nya adalah 9. Untuk mencari RT, kita menggunakan formula atau rumus yaitu FT dikurang AT, maka diperoleh 9 dikurang 3 sama dengan 6. Kemudian berlanjut ke proses 3. Proses P3 berjalan sebanyak 6 ms, tetapi memiliki kuantum 2, maka hanya berjalan 2 ms dan sisanya mengantri. Kemudian proses P7 berjalan sebanyak 2 ms, maka di sini proses P7 berlangsung atau langsung selesai. Proses P7 telah selesai, maka didapat start time-nya adalah 11 dan finish time-nya adalah 13. Untuk mencari RT-nya kita kembali menggunakan FT dikurang AT, maka diperoleh 13 dikurang 5 sama dengan 8.
Kemudian berlanjut ke proses P1. Proses P1 berjalan sebanyak 3 ms, tetapi memiliki kuantum 2, maka hanya berjalan 2 ms dan sisanya mengantri. Kemudian berlanjut ke proses P2. Berjalan sebanyak 1 ms, maka di sini proses P2 langsung selesai. Di mana proses P2 telah selesai, maka didapat start time-nya adalah 2 dan finish time-nya adalah 16. Untuk mencari RT-nya kita kembali menggunakan FT dikurang AT, maka diperolehlah 16 dikurang 1 sama dengan 15. Kemudian berlanjut pada proses P6, berjalan sebanyak 4 ms tetapi memiliki kuantum 2, maka hanya berjalan 2 ms dan sisanya mengantri. Kemudian berlanjut ke proses P5, berjalan sebanyak 4 ms tetapi memiliki kuantum 2, maka hanya berjalan 2 ms dan sisanya mengantri. Proses P3 berjalan sebanyak 2 ms, maka di sini proses P3 langsung selesai. Proses P3 telah selesai, maka didapat start time-nya adalah 9 dan finish time-nya adalah 22. Untuk mencari RT, kita menggunakan FT dikurang AT kembali. Maka diperolehlah 22 dikurang 4, 18. Kemudian proses P1 berjalan sebanyak 1 ms, maka di sini proses P1 langsung selesai. Proses P1 telah selesai, maka didapat start time-nya adalah 0 dan finish time-nya adalah 23. Untuk RT-nya kita kembali menggunakan FT dikurang AT, maka diperoleh RT sama dengan 23 dikurang 0, hasilnya 23. Kemudian proses P6 berjalan sebanyak 2 ms, maka di sini proses P6 langsung selesai. Proses P6 telah selesai, maka didapat start time-nya adalah 4 dan finish time-nya adalah 23. Untuk mencari RT, kita kembali menggunakan FT dikurang AT. Maka diperoleh RT sama dengan 25 dikurang 1. Hasil lama tanggapnya adalah 24. Kemudian proses P5 berjalan sebanyak 2 ms. Maka di sini proses P5 langsung selesai. Di mana proses P5 telah selesai, maka didapat start time-nya adalah 6 dan finish time-nya adalah 27. Untuk mencari RT-nya kita kembali menggunakan FT dan AE, FT dikurang AT, maka diperoleh RT sama dengan 27 dikurang 2 dan hasil untuk lama tanggapnya adalah 25. Langkah terakhir yang dapat kita lakukan adalah mencari TI dan TR-nya. Untuk mencari TI kita bisa mengambil dari lama tanggap dari masing-masing proses, yaitu 23 ditambah 15 ditambah 24 ditambah 25 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 8. Hasilnya adalah 119. Kemudian kita berlanjut untuk mencari TR, di mana TR ini berasal dari penjumlahan TI dibagi dengan banyaknya proses, yaitu 7. Maka 119 dibagi 7 sama dengan 17. Sekian penjabaran dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah semuanya, perkenalkan nama saya Paulina Senalani. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan HPRN. Ini adalah soalnya. Ada 7 proses. Langkah pertama, kita mengurutkan prosesnya sesuai arrival time-nya. Maka didapatlah P1, P2, P6, P5, P4, P3, dan P7. Kemudian kita masukkan burst time-nya. Dan kita mulai starting time-nya dari arrival time yang 0. Maka starting time-nya ikut 0. Dan saat rampung atau finish time-nya itu 5.
didapat dari 0 ditambah 5. Respon time-nya 5 dikurang 0, maka menjadi 5. Kita lanjut ke tabel. Kita masukkan proses, yaitu proses setelah P1. Maka didapatkan rumusnya itu finish time dikurang arrival time. Yang dimaksud itu finish time dari P1 tadi dikurang arrival time dari masing-masing proses. Maka didapatkan hasil demikian, dan kita cari SP. SP itu berasal dari S ditambah burst time dibagi burst time. Burst time ini berdasarkan dari proses masing-masing. Dan kita cari yang mana yang paling besar. Yang paling besar itu yaitu proses P4, maka proses inilah yang akan dilanjutkan. Selanjutnya kita masukkan angka 5 di saat mulai P4. Kemudian starting time itu ditambah burst time menjadi 6, kita tulis di finish time. Sedangkan respon time itu finish time dikurang arrival time, 6 dikurang 3 menjadi 3. Kita lanjut lagi ke tabel. Karena P1 dan P4 sudah dilakukan, maka tersisa seperti ini. Kita masukkan lagi finish time dan dikurang arrival time dari masing-masing proses. Didapatkanlah hasil seperti ini, dan kita hitung SP-nya itu berdasarkan rumus tadi. Dapatkan hasil seperti ini. Kita cari lagi yang paling besar itu di proses P2, 2,67. Maka P2 lah yang akan dilanjutkan. Di P2 kita tulis starting time-nya 6, ditambah dengan burst time 3, maka 6 ditambah 3 menjadi 9 di finish time. Sedangkan respon time-nya 9 dikurang 1 menjadi 8. Lanjut ke tabel lagi. Karena finish time-nya tadi 9, maka dikurang lagi arrival time masing-masing proses. Dan cari lagi SP-nya. Kita cari yang paling besar angkanya di P7, yaitu 3. Maka kita lanjutkan P7. Di P7 kita isi starting time-nya menjadi 9, dan di starting time ditambah burst time 9 ditambah 2 menjadi 11. Sedangkan respon time-nya itu 11 dikurang 5, maka didapatlah hasil 6. Lanjut ke tabel lagi, tersisa 3 proses, dan kita hitung lagi finish time dari proses sebelumnya dikurang arrival time dari masing-masing proses yang tersisa. Kita cari SP-nya berdasarkan rumus tadi, dan kita cari mana angka yang paling besar. Maka kita mendapati angka pada proses P3. Maka P3 lah yang akan dilanjutkan. Starting time P3 akan menjadi 11, sedangkan finish time-nya menjadi 15. Respon time-nya 15 dikurang 4 menjadi 11. Kita lanjut ke tabel terakhir. Tersisa 2 proses. Ikuti rumus yang tadi, di mana finish time-nya tadi 15, kita kurang dengan arrival time masing-masing proses, dan kita hitung SP-nya. Kita cari yang mana yang paling besar, yaitu pada proses P6. Maka P6 lah yang akan dilanjutkan, dan P5 akan paling terakhir dilakukan. Kita lanjut ke P6, maka starting time P6 akan diisi 15, dan finish time-nya 15 ditambah 6 menjadi 21. Respon time-nya 21 dikurang 1 menjadi 20. Selanjutnya di P5 kita isi 21 pada starting time-nya, dan finish time-nya 21 ditambah 6 menjadi 27. Sedangkan respon time-nya 27 dikurang 2 jadi 25. Kita lanjut ke Gantt chart. Kita isi sesuai urutan tadi, di mana P1 akan
duluan, dilanjutkan P4, kemudian P2, dilanjutkan P7, kemudian P3, P6, dan yang terakhir P5. Dan totalnya itu ada 27. Kemudian kita lanjut ke turnaround time-nya. Kita totalkan semua respon time pada masing-masing proses sehingga didapatlah hasil 78. Dan kita masuk ke average waiting time. Itu dari turnaround time dibagi jumlah proses. Karena prosesnya tadi sampai 7, maka 78 dibagi 7 sehingga average waiting time-nya kita dapat 11,14.